ingin menjelaskan mengenai 2 Samuel 7, yaitu janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Daud pernah menjadi gembala, tapi Allah menjadikannya raja. Allah berjanji untuk memberi orang Israel tempat tinggal, sehingga mereka tidak perlu berpindah-pindah lagi. Allah berjanji untuk memberi umatnya ketenangan dari musuh mereka, sehingga mereka bisa berhenti berperang. Meskipun Allah tidak mengabulkan keinginan Daud untuk membangun rumah baginya, Allah berjanji akan membangun sebuah rumah untuk Daud, sebuah dinasti dan kerajaan yang kekal. Allah berjanji kepada Daud bahwa setiap raja Israel akan berasal dari keluarga Daud dan kerajaan Daud akan bertahan selamanya. Allah menepati janjinya dengan mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai salah satu keturunan Daud. Yesus adalah raja kita yang akan memerintah umat Allah selamanya. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Elsa Shalom. Baik, kita akan membahas yang pertama tentang konteks dalam kitab 2 Samuel pasal 7. Kitab 2 Samuel pasal 7 ditulis sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, diyakini ditulis pada masa itu juga, yakni selama atau setelah pemerintahan Raja Daud, dan juga diyakini terletak di kerajaan Israel kuno. Menurut tradisi, pasal ini yang dikreditkan kepada Nabi Samuel. Namun, lebih akuratnya, penulis kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, seperti kitab 2 Samuel, tidak secara eksplisit disebutkan. Para ahli percaya bahwa kitab ini mungkin ditulis oleh beberapa penulis yang berbeda atau melalui proses redaksi yang panjang, yang melibatkan penyuntingan dan kompilasi tradisi lisan dan tulisan yang lebih awal. Kitab 2 Samuel mencatat sejarah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Daud di Israel. Pasal 7 khususnya merekam perjanjian antara Allah dan Daud mengenai keturunannya dan pembangunan bait suci di Yerusalem. Kitab ini pun ditujukan kepada pembaca umum, terutama umat Israel pada masa itu. Kitab 2 Samuel pasal 7 perlu ditulis karena meliputi 1. Merekam sejarah. Kitab 2 Samuel mencatat sejarah raja-raja Israel, termasuk kehidupan dan pemerintahan Raja Daud. Pasal 7 secara khusus merekam perjanjian antara Allah dan Daud mengenai keturunannya dan pembangunan bait suci. Ini penting untuk merekam peristiwa-peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Israel. Next slide. Yang kedua, menginspirasi dan mengajar. Tulisan-tulisan dalam Alkitab, termasuk kitab 2 Samuel, menginspirasi dan mengajar pembaca. Pasal 7 memberikan pengajaran tentang kesetiaan Allah pada janjinya, pentingnya memperi rencananya khusus antara Allah dengan raja-raja Israel. Yang ketiga, mengabadikan ajaran agama. Kitab 2 Samuel bersama dengan bagian-bagian lain dari Alkitab mengabadikan ajaran dan keyakinan agama Israel kuno. Pasal ke-7 mengandung ajaran tentang kuasa dan janji Allah serta pentingnya ketaatan terhadapnya. Yang keempat, memberikan identitas dan kebanggaan nasional bagi bangsa Israel. Kitab 2 Samuel memberikan identitas nasional yang penting serta kebanggaan akan sejarah dan tradisi agama mereka. Pasal 7 dengan janji-janji Allah kepada Raja Daud juga memperkuat identitas nasional. Dengan demikian, penulisan kitab 2 Samuel termasuk pasal 7 adalah upaya untuk memperkuat identitas agama dan nasionalitas Israel, menyampaikan ajaran moral dan rohani, serta merekam sejarah mereka untuk generasi-generasi mendatang. Selanjutnya yaitu observasi. Dalam mengobservasi 2 Samuel 7, terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Berikut ini adalah beberapa observasi yang dapat diambil dari pasal tersebut. Pertama yaitu rencana Daud untuk membangun bait suci yang terdapat di ayat 1-10. Dalam pasal ini Daud menyatakan keinginannya untuk membangun sebuah rumah bagi Allah yang lebih permanen daripada tabernakel yang saat itu digunakan. Hal ini menunjukkan rasa hormat
dan kehendak Daud untuk menghormati Allah dengan membangun sebuah tempat yang khusus baginya. Yang kedua yaitu janji Allah kepada Daud, ini terdapat pada ayat 11-16. Allah berjanji kepada Daud bahwa keturunannya akan memerintah sebagai raja selamanya. Hal ini menunjukkan perjanjian yang Allah buat dengan Daud dan menegaskan kedaulatan Allah dalam penentuan takdir keluarga Daud. Yang ketiga yaitu respon dan sikap rendah hati Daud. Ini terdapat di ayat 17-27. Daud merespon janji Allah dengan merendah hati dan penuh rasa syukur. Ia menyadari kesabaran Allah dan betapa rendahnya dia di hadapannya. Respon Daud ini menggambarkan sikap rendah hati yang diperlukan dalam menghadapi janji dan rencana Allah. Yang keempat yaitu penekanan pada keturunan Daud. Ini terdapat pada ayat ke-28. Pasal ini menjelaskan pentingnya keturunan Daud dalam rencana Allah. Penekanan ini menjadi landasan penting dalam membangun kerajaan Israel dan janji-janji Allah yang melibatkan keturunan Daud termasuk kelahiran Yesus Kristus. Dan yang kelima yaitu implikasi teologis dan mesianik yang terdapat di ayat ke-29. Ayat ini memiliki implikasi teologis penting seperti kedaulatan Allah dan hubungannya dengan umatnya. Selain itu ada juga implikasi mesianik yang mengarah pada pemenuhan janji Allah melalui datangnya Mesias yaitu Yesus Kristus. Ini adalah beberapa observasi penting yang dapat diambil dari 2 Samuel 7. Pasal ini memiliki keterkaitan yang dalam dengan rencana dan janji Allah terhadap Daud dan keturunannya. Yaning. Next slide. 2 Samuel ayat 7 merupakan bagian dari pidato Raja Daud yang mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dan mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupan dan kerajaannya. Namun ayat ini dari ayat keseluruhannya berbunyi, sebab itu maha besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang seperti yang Engkau dan tidak ada ya Tuhan selain Engkau. Sesuai dengan apa yang kami dengar dengan telinga kami. Baik, selanjutnya application atau aplikasi yang bisa kita dapatkan dari 2 Samuel 7. Jadi janji Allah kepada keluarga dan kerajaan Daud bahwa kerajaan Israel akan menjadi wakil dari pemerintahan Allah untuk menegakkan dan menjalankan hukum Taurat dengan benar sehingga umat Allah menerima hidup yang sejahtera. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita teladani dari perjanjian Allah terhadap keluarga dan kerajaan Daud. Pertama, kita bisa belajar atau aplikasi yang bisa kita lakukan adalah setia kepada perkara kecil, maka akan diberi tanggung jawab untuk perkara yang lebih besar. Nah, itu contohnya seperti Daud. Pertama dia menjadi seorang gembala domba, dan pada akhirnya di ayat 7 ini lebih kayak menjelaskan bahwa Allah memberikan dia tanggung jawab untuk memerintah atau bangsa Israel. Yang kedua, menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, di situ di mana Allah berbicara kepada Nathan untuk memberitahukan kepada Daud, dan seperti lewat mimpi gitu. Dan yang ketiga, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yang berikutnya, aplikasi yang bisa kita lakukan adalah berdoa setiap saat. Berdoa ketika kita bersyukur, berdoa ketika kita merasa cemas, berdoa ketika kita merasa tidak mampu. Dan hal penting yang perlu kita lakukan adalah taat kepada Tuhan. Next slide, please. Baik, terima kasih. Setelah kami membahas mengenai 2 Samuel ini, begitu banyak pesan dan kesan yang bisa kita ambil dari ayat ini, serta bagaimana kita melakukan tindakan kita ke depannya berdasarkan 2 Samuel ini. Sebagai kesimpulan bahwa 2
2 Samuel ini mengajarkan kita itu kepada kesetiaan kepada janji Allah seperti yang telah dijelaskan tadi oleh teman kita Elizabeth Abami, dan juga menerima rencana Allah serta prioritaskan kepentingan orang lain, pengharapan akan masa depan, ketaatan dan kepatuhan. Baik Pak, terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok 7. Sekian dan terima kasih.